pembayaran Nikita Mirzani menjadi brand ambassador dari Bening Klinik. Fakta tersebut Miss Gosip dapatkan dari tim officernya Bening Klinik. Nggak perlu kalau kau percaya juga dan nggak usah kau beli juga ya. Jangan tahu ya kalau kasih tahu ya. Dia aja nggak tahu kalau aku live ini, daripada dia sakit hati aku blok aja. Sesimpel itu. Salam dari Bukit Tinggi. Wassalamualaikum. Udah, bukannya pindah haluan, dia udah aku restui ya, dia udah aku restui membela apa yang dia mau bela ya. Yang penting terbukti sekarang kalau yang membela Dokter Reza itu atau yang membela pelapor itu nggak ada tuh dibayar-bayar ya. Tapi siapapun yang mau dibajak sama sebelah, kalau kalian dibayar, ambil uangnya ya, gas, ambil uangnya. Karena keputusan pengadilan itu tidak berdasarkan opini-opini netizen. Tapi kalau kalian ditawari kayak Miss Gosip itu ditawari, ambil gas ya, ambil gas. Lihat Komal, iya, terus tiba-tiba Komalnya ngeblur apa, putus ya. Oke Nurul, apa yang harus aku klarifikasi dari si orang Soie itu? Apa yang aku harus klarifikasi dari bacotnya si PJ itu apa? Sekarang aku melawan dia, apa yang harus aku klarifikasi? Kalian sampaikan ya ke si PJ itu ya. Bukan aku ini takut sama dia ya. Aku selama ini tuh menghargai bapak dia ya. Kalau dia bacot, sini aku klarifikasi. Dia ngatain aku apa? Markus. Kebiasaan hidup dia itu di lingkungan Markus. Jadi semua orang dia Markus-Markusin ya. Kebiasaan si PJ itu hidupnya di lingkungan Markus ya. Jadi di Markus-Markusin semua orang. Jadi otaknya itu, otak si PJ itu disamaratakan dengan otak-otak orang lain karena dianya Markus. Dia ada di lingkungan Markus. Itu ya netizennya. Sampaikan ke dia ya. Jangan so oke, jangan so iye ya. Dia itu bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa dia itu. Udah, dia suruh cariin si Uzi Ibrahim tuh. Uzi Ibrahim dicari ya. Gak usah sok iye. Kalau selama ini aku diam itu karena aku menghargain bapak dia. Sekarang aku gak usah ngargain bapaknya lagi ya. Gak ada. PJ gak dilaporin, dia tetap mengancam hidup aku. Aku gak usah laporin dia. Kalian saksikan aja sendiri. Si PJ itu banyak bacot. Gede omong sesuai dengan kelakuannya. Gede omong doang ya. Jadi aku tuh tidak pernah mau ngeladenin orang-orang yang banyak bacot ya. PJ sok jagoan, iya dia sok oke. Dia emang dia pikir siapa dia itu? Siapa? Kalau dia oke dia nggak jadi tukang warung. Kalau dia oke dia nggak jadi pelayan di warung kecil. Paham kalian? Nggak usah si PJ itu sok oke sok iye. Nggak usah bawa nama besar bapaknya yang nggak besar amat juga ya. Iya, kesel banget. Sok iya banget itu manusia. Dia pikir aku ini takut selama ini. Jijik aku tuh nyebut nama dia, netizen ya. Dia bolak-balik pulang ke Indonesia. Kalau dia oke dia gedor sama aku ini ya. Kalau dia memang oke itu kan dia pengen cari masalah sama aku. Cari aku, jangan banyak bacot PJ. Paham lu ya? Lu pikir gue takut sama lu, bangsat? Harus digituin mulut dia ini. Dia pikir takut sama dia apa? So oke banget. Nanggepin hal yang gak penting, udah harus ditanggepin. Udah berapa bulan, udah setahun si PJ itu banyak bacot ya. Harus ditanggepin. Kalau dia itu ngerasa so oke, nggak hidup dia itu sulit ya. Nggak usah dia jadi imigran di negara orang lain. Paham kalian? Jangan kalian sekarang aku pikir aku diam-diam aja aku takut sama dia. Emang dia siapa? Ya? Emang dia siapa? Alah, banyak bacot si PJ ini. Ngomong ngata-ngatain orang Markus karena hidup dia dari kecil di lingkungannya Markus. Paham kalian? Jadi semua orang itu yang dianggap, yang suaranya didengar, yang menemani orang yang mendapat keadilan, dia pikir dimarkusin. Otaknya memang otak Markus, dia yang otak Markus ya. Paham ya? Aku ngamuk sekarang. Siapa lagi yang mau aku amukin? Kalian itu kalau aku marah coba dengerin dulu, jangan aku diketawain. Kalau aku diketawain kan aku jadi drop. Lawan lah. Nih kasih lihat si PJ nih kaki aku nih. Tetap gue monitor. Bangsat. So oke banget dia ini bener-bener. Reza Gladys saat ini luar biasa down loh, luar biasa anjlok. Makanya Miss Gosip berharap ke depannya ya, setelah vonisnya Nikita Mirzani ini, semoga Dr. Reza Gladys ini fokus ke jualan. Setidaknya dia bisa memulihkan perekonomian loh. Untuk membuat laporan baru itu juga butuh biaya besar loh, dimana kita harus membayar pengacara lagi ya kan. Itu butuh modal yang besar. Yang pertama untuk administrasi ini, administrasi itu, print out ini, print out itu, banyak lah. Nah, jadi sebaiknya setelah vonis Nikita Mirzani ini, Dr. Reza Gladys udah fokus jualan. Orang lain sekarang udah fokus jualan. Omset mereka udah membaik semuanya. Nah, Dr. Reza sendiri belum bisa memulihkan perekonomiannya ya. Udah anjlok sayang. Makanya setelah vonis ini sebaiknya Dr. Reza Gladys ini memulihkan perekonomiannya. Karena memang gak ada untungnya untuk membuat pelaporan baru. Kalau untuk pelaporan di Nikita Mirzani ini mungkin iya ya, Dr. Reza Gladys mendapatkan kepuasan batin gitu ya. Tetapi untuk kedepannya itu Dr. Reza Gladys nggak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada habis uangnya, habis mentalnya, habis waktunya, habis semuanya sayang ya. Nggak akan mendapatkan apa-apa, yang ada capek. Karena kebanyakan ya orang yang ikut nimbrung apa namanya dalam kasus ini, iya itulah yang mendapatkan keuntungan gitu.
Tapi itu terserahlah kalian menganggap apa. Yang penting Miss Gosip bilang seperti itu. Ya, coba dipikirkan. Banyak sekali loh yang bergantungan sekarang. Banyak sekali sekarang yang bergantungan kepada Dr. Reza Gladys. Coba Dr. Reza Gladys pikirkan sendiri baik-baik. Banyak sekali saat ini ya dok, yang bergantungan pada Dr. Reza Gladys. Nah, hempaskan itu dok. Hempaskan itu satu persatu dengan tidak membuat perlaporan baru. Karena apa? Dokter fokus jualan, orang lain udah fokus jualan. Karena menurut ini ya, case ini udah berakhir dok. Case ini udah berakhir. Itu aja sih harapan Miss Gosip untuk Dr. Reza Gladys. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen Nikita Mirzani, tapi ini lebih ke Miss Gosip ya. Nah, kira-kira di sini Miss Gosip ada apa, gebrakan apa lagi nih ya untuk kasusnya beliau ini ya. Sekarang katanya sih dengar-dengar kabarnya ya, sekarang sudah berbalik arah ya. Dulu membela Fitri Salhuteru sama Reza Gladys, sekarang dukung Nikita Mirzani nih. Kira-kira ada apa ini guys ya? Nah, apakah ini drama baru lagi nih, episodenya biar panjang gitu ya? Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Kalaupun ada pemarkusan itu, saya pastikan itu bukan dari kubu terdakwa, tetapi dari kubu pelapor. Wadidaw. Kira-kira ini statement siapa ya guys? Kok jujur banget? Wadidaw, modal nggak tuh? Sampai di sini udah ngeliat pernyataan dari sahabat Polri yaitu Zanza Belek. Karena cuma dia doang ya guys yang sahabatan sama Polri. Nah jadi guys di pernyataan tersebut di live-nya Zanza Belek sama gue nggak tahu sahabat apa, pokoknya laki-laki tuh itu kayak sahabat gorengan deh. Soalnya berminyak banget. Ya jadi di pernyataan di situ di live-nya itu si Zanza Belek itu bilang kalau dia tuh udah merasakan kejanggalan sama si Miss Gosong ini. Karena dia udah punya feeling gak enak ke Miss Gosong. Nih arahnya kayaknya nggak bener nih. Ini kata gue Zanza Belek feelingnya kuat banget nih, kenapa dia gak pakai buat hidungnya sampai jeblos kayak gitu. Bahkan kedua orang ini tuh ya di live tersebut dia membawa-bawa nama Dr. O di situ. Aduh gue gak tau lagi ya kenapa dia bawa-bawa Dr. O di situ. Dan di live tersebut tuh kayaknya abis banget nih Miss Gosong dijelek-jelekin sama dua orang ini. Ya kata gue mah lu gak usah segitunya, soalnya kan lu dulu kan seperjuangan bareng-bareng. Sampai lu situ kan inget banget gak di persidangan lu sama Miss Gosong. Berarti lu sayang banget sama Miss Gosong. Ya kalau gue saran sih ya dari perjuangan bareng kayak begitu seharusnya lu ngeliat juga dong perjuangnya dia gimana si Miss Gosong. Ngebelanya tuh gimana, seharusnya lu menghargai itulah. Ya, sekarang lihat keadaan Miss Gosong ya kan, luntang-lantung ya kan, berkelana sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ada Kak Nata dari Duta Intel yang rescue Miss Gosong. Kak Nata semoga sukses ya rescue-nya. Waduh. Ya seperti yang kalian ketahui guys, bahwasanya Tante Emma Waroka dan Buntes ini atau Bunda Tessa ini hubungannya Buntes saat ini lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Dikabarkan mereka itu saling berseteru ya sesama pendukungnya Nikita Mirzani. Namun di video ini aku tuh sangat miris sekali dengan kata-kata dari Buntes ini. Meskipun aku sama Tante Emma Waroka itu tidak sejalan atau berseberangan ya. Tapi itu aku kadang kayak ketika ngelihat kata-kata dari Buntes ini di video ini, nanti saya puterin, aku tuh kayak ngerasa gitu loh, kayak nggak terkatakan lagi gitu loh. Gak usah, kalau yang udah jelek-jelek aja. Gue gak kenal lo, yang kenal gue Lia Waroka, bukan lo. Tau gak lo? Asli gak laku. Mandulita. Tuh, tolong catat ya. Tuh. Ini disclaimer sebelumnya ya guys, kalau misalnya orang yang dimaksudkan oleh Buntes ini tadi dengan menyebutkan Waroka terus Mandulita itu adalah Tante Emma Waroka, aduh sumpah sih, sesama perempuan, sesama ibu-ibu lah boleh dikatakan mereka berdua ya. Tapi kok bisa begitu omongannya? Nah seperti yang kalian ketahui ya, ini kalimat Mandulita ini ya kalian tahu sendirilah apa artinya. Sebuah kata yang diplesetin begitu ya. Miris sih aku. Masalahnya ya zaman sekarang itu kalau nggak ribut, kalau nggak berantem, kalau nggak
bikin huru-hara gitu, bukan karya zaman sekarang. Kalau dulu itu karya, kalau mau jadi artis, mau jadi penyanyi harus keluarin single, harus keluarin album ya. Kalau mau jadi aktor atau aktris itu harus main film ya, walaupun filmnya mungkin jadi pemeran pembantu gitu ya, bukan pemeran utama ya, tapi harus ada skill yang dalam arti karya gitu ya. Nah, dalam bentuk nyanyi, dalam bentuk waris single atau bermain film. Tapi zaman sekarang itu ya seperti ini gitu guys. Masalahnya masyarakat Indonesia itu lebih suka ngegibah ya. Baik cowok, baik cewek, semuanya ngegibah gitu kan ya. Walaupun ngegibah itu nggak boleh, tapi tetap saja gitu ya. Nah, ini ada lagi nih dari Miss Gossip lagi nih kayaknya ya. Aku lagi sama siapa? Wadidaw. Wadidaw. Jadi, Miss, Ya. itu gimana? Abi itu gimana? Kalau Abi itu menurutku sampah juga ya. Sampah? Iya, kan dia bilang aku pengemis, ya sampah. Dia itu pernah ngajuin proposal untuk satu owner gitu ya, untuk menjadi buzzernya. Ternyata itu ditolak kan. Apa nggak wadidaw kali coba? Memalukan sekali. Ternyata memang spek sampah ngatain spek pengemis gitu ya. Kalau aku nyata ya, ngemis online udah biasa. Tapi ngajuin proposal, no gitu ya. Malu sekali. Tapi dia katanya bukan buzzer bayaran. Masa sih? Masa sih? Waduh guys, itu dia guys ya, infonya dari Miss Gossip ya. Sekarang sudah terkenal ya. Zaman sekarang kayak gini guys, kalau kalian mau terkenal ya nyenggol sana sini gitu ya. Makanya cepat, apalagi dengan kasus Nikita Mirzani ini ya, semua orang pengen ya kayak gini ya, jadi sorotan media gitu ya. Jadi seakan-akan dia kan berkubu di A, dia kan berkubu di B gitu guys ya. Ya saling-saling pengen dapat engagement ya, dapat ketika view-nya banyak, nanti mereka bakal dapat endorse, dapat tawaran buat iklan, atau maksudnya tawaran iklan di Tok gitu kan ya, iklan produk gitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info ini? Mungkin kalian punya komentar atau gimana? Drama-dramanya mereka itu belum usai, padahal dramanya Nikita Mirzani juga belum ini ya, tapi mereka lebih sibuk dengan dramanya mereka akhirnya ya. Ada yang bela, tiba-tiba bela ke sana, bela ke sini gitu kan. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.